Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nisa. Saya perwakilan dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini YN Metro Lampung. Di sini, Kak Nisa tidak hanya sendirian. Kak Nisa juga ditemani oleh teman Kak Nisa yang bernama. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Pino. Pino Pino. Nah, di sini Kak Nisa dan Pino akan menceritakan sebuah dongeng yang bertema ketulusan menolong. Ayo Kak Nisa, langsung cerita aja. Oke, langsung Kak Nisa ceritain ya. Di sebuah desa, Putra tinggal bersama ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kehidupan mereka sangat miskin. Putra bekerja menggantikan ayahnya sebagai seorang nelayan di pantai dekat dengan tempat tinggal mereka. Pak, Putra izin berangkat ke laut dulu ya, Pak. Izin Putra kepada ayahnya. Hati-hati ya, Nak, jawab ayah dengan suara seraknya. Berangkatlah Putra menuju laut untuk mencari ikan. Keesokan harinya, ketika Putra hendak menepi di pinggir pantai, tiba-tiba Putra melihat seekor penyu yang terdampar di tepi pantai, di mana penyu itu terlihat kesakitan karena di bagian hidungnya tersumbat oleh sedotan dan beberapa sampah yang menghalangi kaki penyu tersebut. Putra pun berniat untuk mendekati dan menolong penyu itu. Tetapi tiba-tiba sebuah suara mengagetkan Putra. Wah, suara apa ya Pino? Pino penasaran nggak? Iya Kak, aku penasaran banget. Oke, Kak Nisa lanjutin ya Pino. Oke. Nah, tiba-tiba suara itu terdengar. Tolong aku Tuan. Tolong selamatkan aku. Hidungku perih karena tersumbat oleh sedotan, ujar penyu kepada Putra. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Tunggu sebentar. Aku akan meminta bantuan kepada beberapa warga supaya membantuku untuk menyelamatkanmu, jawab Putra kepada penyu. Terima kasih Tuan, kau telah menyelamatkanku, ucap penyu berterima kasih kepada Putra. Bertahanlah, aku akan segera datang, jawab Putra sembari bergegas meninggalkan penyu supaya meminta bantuan kepada beberapa warga untuk menyelamatkan penyu itu. Singkat cerita, penyu berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke laut supaya apa? Supaya apa sih Pino? Supaya si penyu bisa menyambung hidupnya lagi, Kak. Oh, ternyata supaya penyu bisa menyambung hidupnya kembali, teman-teman. Lanjut lagi dong, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, setelah penyu berhasil diselamatkan, tiba-tiba Putra dipanggil oleh kepala desa supaya menemui kepala desa. Karena Putra berhasil menyelamatkan salah satu satwa negara Indonesia yang wajib dilindungi. Terima kasih Nak, kau telah menyelamatkan salah satu satwa negara kita, ucap kepala desa berterima kasih kepada Putra. Sudah menjadi tanggung jawab saya Pak, karena saya sebagai salah satu warga negara Indonesia juga harus melindungi salah satu warisan negara kita, jawab Putra kepada kepala desa. Wah, kau hebat Putra.
Usiamu masih muda, tetapi pikiranmu sungguh dewasa dan bertanggung jawab. Puji kepala desa kepada putra. Kalau begitu, kau pantas mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah karena telah berhasil menyelamatkan salah satu satuan negara kita. Sambung kepala desa kepada putra. Terima kasih banyak, Pak. Setelah putra berterima kasih kepada kepala desa, lalu putra pulang dengan membawa penghargaan berupa sertifikat dan sejumlah uang. Putra pulang dengan sangat senang karena ia bisa membawa ayahnya pergi berobat dan sisa uangnya ia pakai untuk membuka usaha. Akhirnya, kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Wah, ternyata si Putra anaknya baik banget ya, Kak. Iya dong, kita sebagai makhluk hidup harus berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, Pino. Kalau begitu, sekarang yang nyampein pesan dari cerita Kak Nisa, Pino ya. Oke Kak, aku akan menyampaikan pesannya ya teman-teman. Coba sekarang Pino jelasin salah satu pesan dari cerita Kak Nisa. 1. Tak sepantasnya kita sebagai seorang untuk membuang sampah sembarangan, apalagi di aliran air, karena dapat mengakibatkan banjir. Wah, Pinu pintar ya teman-teman. Tidak hanya itu Pinu, kita juga sebagai manusia harus menolong sesama makhluk karena itu salah satu sifat yang terpuji. Dan apabila kita telah berbuat baik dan menolong sesama makhluk, maka kita akan mendapatkan balasan apa yang kita kerjakan. Wah, kalau begitu Pino mau juga dong jadi orang baik. Harus itu Pino. Kita harus jadi orang baik ya Pino, supaya nanti seperti Putra yang selalu sabar dan selalu menolong sesama makhluk, akhirnya kehidupannya jadi lebih baik. Iya Kak Nisa, Pino juga mau dong jadi orang baik. Nah, Pinu udah mau nih jadi orang baik. Bagaimana dengan teman-teman? Mau jadi orang baik tidak? Kalau begitu, sekian cerita dari Kak Nisa dan Pinu ya teman-teman. Kak Nisa pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.